Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lambat laun, kamu akan tahu semua tentang Ibu dan Joko yang selama ini kami sembunyikan. Ucap Yuwati dengan tatapan serius saat mereka sudah berada di dalam rumah. Santi hanya bisa mengeringitkan dahi, tanda tak mengerti dengan ucapan sang mertua. Dia menoleh pada Joko untuk meminta penjelasan. Namun laki-laki itu hanya tunduk seolah ada hal besar yang dia sembunyikan. Ibu tahu apa yang ada sedang kamu pikirkan. Tapi Ibu minta, jangan banyak bertanya tentang hal itu. Karena pada saatnya nanti, kamu akan tahu semuanya. Karena Ibu mungkin tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Semakin digali, semakin besar pula rasa bersalah Ibu terhadap banyak orang. Sambung Yuwati. Begitu banyak pertanyaan dalam kepala Santi. Namun dia akan mencoba sabar. Semua akan terungkap seiring berjalannya waktu. Yang paling penting saat ini, dia tahu bahwa mertua dan sang suami pasti menginginkan yang terbaik untuk keselamatan diri dan janinnya. Baiklah Bu, seperti yang sudah Santi katakan, semua Santi serahkan pada Ibu, jawab Santi dengan yakin. Terima kasih sudah memberi Ibu kesempatan untuk menyelamatkan calon cucu Ibu. Mata Yuwati sedikit berkaca-kaca. Joko, ayo, ajak Yuwati. Lamunan Joko langsung buyar seketika. Iya Bu. Santi memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh mertua dan suaminya itu. Yuwati membuka pintu kandang ayam yang berdiri kokoh di belakang rumah. Mata Santi melotot tajam saat dia sadar jika kandang ayam yang sering dia lihat berisi puluhan ayam cemani. Santi kira itu hanya kandang ayam biasa. Diambil 1 ekor ayam jantan cemani dan 2 butir telur dari sarangnya. Dengan mata kepalanya sendiri, Santi melihat Joko menyembelih ayam jantan tersebut. Darah ayam dengan sengaja ditampung di atas mangkuk bening berukuran kecil. Semua pertanyaan tentang ramuan hitam pekat itu akhirnya terjawab. Ternyata itu adalah darah ayam cemani. Apa Ibu sudah sering melakukan ritual seperti ini? Kenapa dia sampai memelihara ayam cemani sebanyak ini? Batin Santi. Larangan Yuwati untuk tidak banyak bertanya membuat Santi hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Lebih dari 30 ekor ayam cemani jantan dan betina dengan berbagai ukuran memenuhi kandang. Ternyata selain dipelihara, ayam-ayam itu juga diternakan oleh Yuwati. Awalnya Santi ingin bertanya pada Pakde Bayu tentang semua pertanyaannya itu. Namun ternyata satu persatu mulai terungkap. Yuwati langsung mengolah ayam menjadi bekakak, sedangkan Joko sibuk mencari kembang 7 rupa di belakang rumah. Setelah beberapa saat, akhirnya semua bahan untuk sesaji terkumpul di atas tampah termasuk dupa. Isi tampah itu sama persis seperti isian sesaji yang Santi lihat ketika terbangun dari mimpi. Sudah semua Bu? Tanya Joko. Sudah, ayo kita berangkat. Yuwati membawa sesaji itu keluar. Ayo Santi, ajak Yuwati. Santi mengekor di belakang mertuanya. Kok, jangan lupa, kunci semua pintu. Iya Bu. Langkah Yuwati tertuju pada bangunan kecil di belakang rumah. Joko membukakan pintu bangunan tua itu dan membiarkan Wati berjalan terlebih dahulu ke dalam. Ini adalah kali pertama bagi Santi melihat isi dari bangunan tersebut, karena Yuwati selalu melarangnya untuk masuk ke dalam sana. Tempo hari dia hampir masuk ke dalam bangunan ini, namun digagalkan oleh Joko palsu. Perkataan Yuwati yang mengatakan bangunan itu berisi kayu bakar ternyata bohong. Nyatanya ini hanya ruangan biasa.
beberapa lukisan yang terbuat dari kulit hewan terpajang di dinding bangunan. Dilihat dari bentuknya, seperti umur lukisan ini sudah sangat lama. Di pojok ruangan ada sebuah meja kecil yang sangat pendek. Di atasnya terdapat lilin yang mulai memendek. Joko menggelar tikar yang sudah sangat lapuk untuk mereka duduk. Joko juga memindahkan meja kecil itu ke tengah-tengah tikar. Yuwati meletakkan sesaji yang sejak tadi dia pegang di atas meja pendek itu. Kemudian membakar dupa di atas tampah. Bau dupa mulai menyeruak memenuhi sudut ruangan. Cahaya di dalam ruangan ini hanya bersumber dari lilin yang dipasang di meja. Santi merasa jika aura ruangan ini sangat kuat. Pengap yang dia rasakan seperti bukan karena kecilnya ruangan, namun karena banyaknya sosok lain yang ikut bergabung selain mereka bertiga di dalam ruangan ini. "Duduklah," ucap Yuwati. Joko membawa Santi duduk bersila di belakang Yuwati. Suasana di luar mulai berubah kelam. Malam sepertinya mulai datang. Sejak tadi, Santi tak banyak mengeluarkan suara. Dia hanya melakukan perintah ibu dan suaminya. Yuwati memberikan aba-aba untuk Santi, karena Joko sudah tahu apa saja yang harus dia lakukan ketika sang ibu sedang melakukan ritual. Yuwati memberi sebuah ajian yang harus dibaca oleh Santi dan Joko selama ritual berlangsung. Hal itu bertujuan untuk memanggil sukma si jabang bayi. Baca dengan khusyuk, abaikan rasa kantuk, pegal, lelah, lapar, pusing dan gangguan lainnya. Pikirkan nasib calon bayi kalian. Ibu akan membantu untuk mengusir setiap gangguan. Santi dan Joko mengangguk bersamaan. Ketiganya mulai memejamkan mata. Yuwati mulai memejamkan mata untuk memanggil para leluhur. Dia memanggil mereka dengan bahasa yang sangat halus. Setan dengan bahasa Yuwati. Santi tetap khusyuk membaca ajian yang dia perintahkan. Benar saja. Baru beberapa menit ritual dilaksanakan. Rasa kantuk yang sangat dahsyat mulai menyerang Santi dan Joko. Duduknya mulai tak tenang. Begitu pula bacaan yang mulai tidak sejalur dengan Yuwati. Namun Yuwati bisa merasakan hal itu. Dia segera menyiratkan air rendaman kembang 7 rupa ke belakang. Seketika rasa kantuk mereka menghilang. Gangguan demi gangguan terus berlanjut. Seperti lapar, haus, pegal, pusing, bahkan bisikan yang memanggil nama mereka. Namun semua itu bisa dihalau oleh Yuwati. Malam ini terasa sangat panjang bagi ketiganya. Rasa dingin serta gigitan nyamuk tak mereka hiraukan demi kembalinya sukma anak mereka. Yuwati pikir ritual hanya akan berlangsung selama beberapa jam saja. Namun ternyata, sampai pagi menjelang, dia baru mendapatkan jawaban dari para leluhur. "Selesai," ucap Yuwati. Joko dan Santi langsung membuka mata mereka yang terasa sangat sulit terbuka karena terlalu lama terpejam. "Ibu sudah menemukan jawaban di mana sukma anak kalian berada." Wajah pucat Yuwati menyiratkan jika dia benar-benar kelelahan. "Benarkah, Bu? Di mana dia sekarang?" Santi langsung memberondong sang mertua. "Dia ada. Hanya saja," jawaban Yuwati terputus karena ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Yuwati!" Terdengar seorang laki-laki memanggil dari dekat dapur. Sepertinya sudah sejak tadi dia mencari Yuwati. Yuwati langsung menoleh ke sumber suara. Dalam hati dia khawatir jika orang yang tahu tentang ritual ini. Yuwati langsung memejamkan mata, lalu membaca jampi-jampi. Kret, terdengar suara pintu dapur Yuwati terbuka. "Iya, ada apa, Pak?" Santi terkejut bukan main. Suara itu sangat mirip dengan suara Yuwati, tapi jelas-jelas Yuwati berada di hadapannya saat ini. "Yuk, saya cuma mau bilang, jika ladang Yuwati rusak parah, semua tanaman busuk, serta terdapat bekas tebasan seperti disengaja. Selain itu, sawah yang ada di timur semuanya mati kekeringan.
Padahal 2 hari lalu masih baik-baik saja, ucap tetangga ladang Yukwati. Ya ampun, baiklah, siang nanti akan kuperiksa. Terima kasih telah memberitahu, Pak. Sama-sama yuk, kalau begitu saya pergi dulu. Pintu dapur kembali tertutup. Sosok Yukwati yang berada di hadapan Santi kembali membuka mata. Sepertinya ibu bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Aku yakin makhluk berkepala babi yang kala itu menyamar menjadi Mas Joko juga tidak lain adalah ibu. Santi mulai menerka-nerka. Sepertinya ladang ibu juga tidak luput dari amukan Marni. Gumam Yukwati. Bu, ibu belum melanjutkan kalimat yang terputus tadi, ucap Santi. Oh iya, Sukma itu masih ada dan masih bisa kembali ke asalnya. Dan semua ini adalah ulah Marni. Namun dia ingin kamu sendiri yang menjemputnya, Santi. Lagi-lagi Santi terkejut. Kemana Santi harus mencari, Bu? Dadanya mulai berdetak tak karuan, memikirkan kengerian apa yang akan dia hadapi. Kau harus menjemputnya langsung ke rumah Marni. Jawaban yang membuat Santi lemas seketika. Apa tidak Joko saja, Bu, yang menjemput Sukma si jabang bayi ke rumah Marni? Rasanya dia tak akan tega meninggalkan sang istri di rumah angker tersebut. Tidak bisa, Joko. Kalau bisa dijemput oleh orang lain selain Santi, maka orang itu adalah ibu sendiri. Ibu yang akan menjemput calon cucu ibu. Tapi nyatanya, Marni hanya menginginkan Santi yang pergi. Jawab Yukwati. Sebenarnya Yukwati juga heran kenapa harus Santi. Apa murni karena pantangan yang dilanggar Santi, atau Marni memiliki niat lain? Kalau begitu, Joko akan temani Santi di sana. Jangan macam-macam, Joko. Wanita itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Yang ada, kamu akan menambah masalah baru jika ikut ke sana. Air mata Santi mulai luruh. Dia tidak yakin dirinya mampu melakukan hal mengerikan itu sendiri. Lewat depan rumah kosong itu, dia tidak berani. Apalagi harus masuk ke dalamnya sendiri. Tak apa, Bu. Jika memang itu yang Marni inginkan, Santi akan lakukan demi anak yang ada dalam kandungan Santi. Entah keberanian dari mana, sehingga Santi berani menerima tawaran itu. Dia mengusap perut-perutnya yang semakin membesar. Namun, sayang gerakan janin yang selalu menemani hari-harinya harus sirna seiring dengan kesalahan yang dia buat. Akan Santi lakukan sebagai permintaan maaf Santi pada anak yang Santi kandung. Karena semua Santi yang mulai, maka akan Santi pula yang akhiri, ucap Santi dengan tekad yang bulat. Yukwati hanya bisa meringis mendengar hal itu. Dia kembali mengingat masa-masa kelam saat ambisi dirinya dan sang suami masih menggebu-gebu. Bukan kamu yang memulai, Santi, tapi ibu dan bapak, batin Yukwati. Kapan Santi harus berangkat ke sana, Bu? Besok malam. Baiklah. Kamu yakin, Santi? Tanya Joko memastikan. Sangat yakin, Mas. Aku adalah seorang ibu. Aku akan melakukan apapun demi keselamatan anakku. Mendengar hal itu, Joko merasa sangat tidak berguna. Dia terus berandai-andai kalau saja dia tak memaksa Santi untuk ikut pindah ke desa terkutuk ini. Mungkin saat ini mereka masih baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Tidak usah khawatir. Aku akan baik-baik saja, ucap Santi meyakinkan Yukwati dan Joko. Apa saja yang harus Santi lakukan di sana, Bu? Kau hanya disuruh untuk bersemadi di sana selama 1 minggu. Santi dan Joko menarik nafas kasar mendengar hal itu. Terdengar sangat berat di telinga keduanya. Tapi tak bisa dipungkiri itu memang berat. Siapapun tak akan ada yang mau jika disuruh untuk menginap sendirian di rumah kosong dan angker.
apalagi sampai 1 minggu lamanya. Kalau saja tidak terpaksa, Santi pasti sudah menolak permintaan itu mentah-mentah. Jangan membuka mata selama semedi berlangsung. Kau diperintahkan untuk membaca beberapa ajian dengan husu, seperti yang kuperintahkan tadi malam. Kau tentu sudah tahu apa maksud dari ajian tersebut. Ya, itu ajian untuk memanggil sukma anakmu, sambung Yukwati. Apa yang akan terjadi jika Santi membuka mata? Berarti semedaimu gagal, dan sukma anakmu akan pergi selama-lamanya. Bayimu akan tetap lahir dan hidup, tapi tanpa sukma. Lalu bagaimana Santi makan, tidur, mandi, dan lainnya? Santi bisa mati jika tidak makan dan minum selama 1 minggu. Itu akan menjadi urusan ibu. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Tugasmu hanya duduk dengan mata terpejam dan hati yang terus memanggil sukma anakmu. Ibu akan datang ke sana membawa makanan dan minuman setiap pagi dan sore. Penjelasan Yukwati membuat Santi lega sekaligus bingung. Lega karena setidaknya dia tak akan sendiri di sana selama 1 minggu penuh. Karena ada sang ibu yang akan datang setiap pagi dan sore, walaupun hanya sesaat. Namun bingung, bagaimana cara dia makan dan minum jika harus tetap menutup mata dan mengucap ajian sepanjang waktu. Abaikan segala gangguan yang mungkin pasti akan muncul. Namun ibu juga tidak akan tinggal diam. Ibu akan bantu dari sini untuk menghalau setiap gangguan, sambung Yukwati. Baiklah Bu, Santi siap. Joko mengusap lembut punggung sang istri. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Bagus, sekarang kembalilah ke rumah kalian dan persiapan dirimu untuk hari esok yang mungkin sedikit membuatmu kaget. Baik Bu. Ketiganya kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan Joko memilih memasak makanan untuk Santi yang sejak kemarin tidak makan. Sejak tadi hatinya gelisah memikirkan nasib sang istri. Mereka sungguh dalam kebingungan besar. Maju kena, mundur pun kena. Kalau Santi tak menjemput sukma bayinya, tentu akan lahir tanpa sukma, bagaikan bayi yang hidup seperti mayat. Santi, makan dulu. Joko membawa sepiring nasi dan segelas air untuk Santi. Mas udah makan? Sudah, jawab Joko sembari tersenyum. Padahal perutnya belum menyentuh sebutir nasi pun. Joko sama sekali tidak bernafsu. Santi makan dengan lahap, walaupun setiap sendok nasi yang masuk terasa hambar di mulutnya. Sudah, sekarang tidur lagi. Istirahat yang banyak, ucap Joko sembari mengambil piring dan gelas yang sudah kosong. Mas? Iya? Joko yang sudah berjalan beberapa langkah kembali menoleh. Aku takut. Joko paham apa yang dimaksud sang istri. Dia kembali dan meletakkan piring dan gelas di lantai. Jangan takut, Mas akan temani, ucap Joko sembari membawa Santi ke dalam pelukannya. Tapi ibu bilang Santi harus sendiri. Mas akan buat gubuk kecil tak jauh dari rumah Marni. Selama kamu di dalam sana, Mas akan tinggal di sana, menemani kamu dari kejauhan. Berteriaklah sekencang mungkin. Jika terjadi apa-apa, Mas akan datang, ucap Joko. Hal itu memang sudah dipikirkan sejak sang ibu berkata, jika hanya Santi yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Marni. Mas tidak bohong kan? Kepala Santi yang semula terasa memikul batu besar kini berangsur ringan, walau hanya separuh. Tentu Mas tidak bohong. Mas tidak mungkin membiarkan kamu berada di sana sendiri. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mereka saling menenangkan satu sama lain, hingga Santi terlelap karena semalaman tidak tidur. Sedangkan Joko memilih untuk pergi membangun gubuk kecil di dekat rumah Marni.
Dia membawa beberapa perkakas dan kayu dari rumahnya. Dibangunnya sebuah gubuk berukuran 1 kali 2 meter dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah Marni. Sangat sederhana, beratap jerami kering dan berlantai tanah. Yang penting bisa menjaganya dari hujan dan panas. Beranjak sore, Yukwati pergi ke ladang dan sawah yang katanya sudah hancur. Benar saja, semua sayuran yang dia tanam dan siap panen dalam jangka waktu dekat, semuanya busuk dan hancur tak bersisa. Padahal tak ada hama maupun bekas kejahilan manusia di sana. Tidak salah lagi, ini ulah Marni, gumamnya. Dia beralih pada sawah yang katanya mati kekeringan. Dan lagi-lagi benar. Sawah yang ditinggal beberapa minggu panen itu tiba-tiba mati begitu saja. Tanahnya kering dan buahnya hitam membusuk. Sejak dulu, apapun yang dilakukan Marni tak pernah bisa membuat Yukwati marah. Dia sadar, jika tidak akan ada asap, jika tidak ada api. Tak apa, aku masih memiliki beberapa karung padi di rumah. Mungkin cukup hingga 4 bulan ke depan. Biaya serta tenaga yang dia keluarkan beberapa bulan ke belakang harusnya terbuang sia-sia. Lebih baik aku pulang daripada semakin sakit hati. Lemparan padi yang seharusnya menguning malah menghitam seperti terbakar. Hari yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Santi akhirnya terjadi. Pagi ini Yukwati serta Joko bersiap mengantarkan Santi ke rumah Marni. Yukwati sudah memberikan beberapa wejangan. Apa saja yang boleh dan tidak boleh Santi lakukan di sana. Langkah Santi terasa mengambang selama perjalanan dari rumah. Lututnya terasa lemas dan tak bertulang. Dengan hati yang diselimuti kegelisahan. Hingga pintu rumah Marni yang sudah lapuk dimakan usia, ini sudah berada di hadapannya. Santi, percayalah, semua akan baik-baik saja. Jangan takut, ucap Joko. Iya mas. Santi memberikan senyum sendunya. Masuklah, tidak apa-apa, ucap Yukwati. Iya bu. Santi mulai mendorong pintu rumah Marni dengan tangan yang sudah sedingin es. Seutas tali tambang yang menjadi saksi kematian Marni menjadi pemandangan pertama yang Santi lihat. Dingin dan pengap, itulah yang Santi rasakan saat masuk ke dalam rumah. Ruangan yang temeram dan hampa membuat siapa yang menyaksikan akan bergidik ngeri dan memilih untuk lari terbirit-birit keluar. Benar-benar sama seperti dalam mimpi kala itu. Hanya saja saat ini sangat kotor dan gelap, gumam Santi. Cahaya matahari yang berengsek masuk melalui celah-celah bilik bambu menjadi satu-satunya sumber penerangan di rumah ini. Barang-barang kuno milik Marni masih terpajang utuh di tempatnya masing-masing, dengan sarang laba-laba yang membatu menghiasi agar lebih estetik. Kursi kayu masih tertata rapi, dengan debu yang memenuhi setiap inci, pertanda tak ada yang pernah berkunjung ke rumah ini sejak puluhan tahun lalu. Lemari kayu jati yang masih berdiri kokoh di pojok ruangan tanpa sentuhan rayap menyimpan beberapa kenangan milik Marni, seperti baju dan barang berharga, seperti uang yang sudah pasti sudah tidak berlaku di masa ini. Prak! Pintu tertutup oleh sendirinya, membuat Santi terlonjak kaget. Hatinya yang sejak tadi berusaha tenang, kini berubah menjadi cemas seketika. Joko dan Yukwati hanya terlihat beberapa detik sebelum pintu tertutup. Santi meneguk salivannya dengan susah payah, memeluk dirinya sendiri dalam ketakutan dan kesendirian. Masuklah. Tidak ada suara yang bisa Santi dengar, tapi perintah itu seakan masuk ke dalam otak dan hanya terdengar oleh hatinya sendiri. Pintu kamar yang sudah lapuk dengan engsel berkarat itu terbuka dengan sendirinya. Santi tahu jika itu adalah kamar Marni.
kamar dia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bantuan mertuanya. Dengan berat hati, Santi melangkahkan kakinya yang terasa berat itu ke dalam kamar. Aura hitam seperti kesedihan begitu terasa di rumah tua ini. Sepertinya banyak air mata dan sakit hati yang ditinggalkan Marni di atas peraduan ini. Duduklah di tempat yang sudah kusediakan. Lagi-lagi, suruhan itu berasal dari bisikan hatinya. Terlihat sebuah tikar kuno digelar di atas ranjang besi zaman dahulu. Terdapat kelambu putih yang sudah lapuk yang mengitari ranjang. Santi naik ke atas ranjang, lalu duduk di atas tikar dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Santi mulai memejamkan matanya dan sembari membaca ajian yang mertuanya ajari. Bu, kenapa pintunya tertutup begitu saja? Panik Joko saat pintu tertutup kencang, padahal tidak ada angin. Itu tandanya tugas Santi akan segera dimulai. Jawab Yuwati. Bu, apa Santi akan baik-baik saja? Tentu, ibu tidak akan membiarkan Santi celaka. Sekarang kita pulang. Marni akan marah jika kita terus-terusan berada di sini. Sambung Yuwati. Tapi Joko tidak akan pulang ke rumah, Bu. Yuwati yang masih menatap pintu rumah Marni menoleh mendengar ucapan Joko. Lalu kamu mau pulang kemana? Tanya Yuwati sembari mengerenyitkan dahi. Joko akan menemani Santi dari kejauhan. Tepatnya di sana. Tunjuk Joko pada gubuk reot yang baru dia bangun. Yuwati memutar kepala mengikuti arah telunjuk Joko. Saking fokus mengantarkan Santi, dia sampai tidak sadar dengan adanya gubuk kecil di pinggir jalan. Joko akan tinggal di sana sampai Santi pulang. Sayangnya tidak bisa kok. Kalimat itu membuat hati Joko mencelos. Kenapa, Bu? Herman kan tidak ikut masuk. Kau, jika kau tinggal di gubuk itu sendiri, tidak mungkin jika Marni tidak mengganggumu juga. Siapa yang akan menolongmu jika traumamu kumat? Fokus ibu saat ini hanya untuk Santi. Tolong jangan membuat masalah baru. Ucap Yuwati sembari berjalan pulang. Baiklah, Bu. Ibu pasti tahu apa yang terbaik untuk Santi. Jawab Joko dengan lemah. Bagus. Sekarang pergilah ke ladang. Garap kembali tanaman ibu yang busuk. Perintah Yuwati. Jika sudah begitu, mau tak mau Joko harus menurut, walaupun sebenarnya tidak tega meninggalkan Santi sendiri di sana. Sesampainya di rumah, Yuwati langsung masuk ke ruangan belakang rumah yang biasa dia gunakan untuk melakukan ritual. Dibakarnya satu buah lilin. Lilin itu juga yang akan menjadi pertanda keberhasilan atau kegagalan Santi dalam bersemedi. Jika lilin mati sebelum 1 minggu ke depan, maka itu artinya Santi gagal. Jika dia tetap hidup, berarti Santi berhasil. Dan jika api lilin bergoyang seperti tertiup angin, itu berarti ada yang tidak beres dengan Santi. 1 minggu ke depan, Yuwati akan terus berada di sana untuk menjaga lilin tersebut. Dia hanya akan keluar untuk mengantarkan makanan Santi. Baru 10 menit lilin dihidupkan, tapi mulai menunjukkan pergerakan tanda Santi sedang dalam gangguan. Yuwati memejamkan matanya untuk memastikan apa yang sedang dialami Santi di rumah kosong itu. Namun anehnya, hanya kegelapan yang dia lihat. Berkali-kali dia mencoba, namun hasilnya selalu sama. Sedangkan di rumah Marni, Santi sedang duduk bersila sembari mengucapkan ajian dengan khusyuk. Namun benar firasat Yuwati, Santi memang sedang mengalami gangguan. Sebuah suara serak terus muncul di telinga Santi. Kedatanganmu ke desa ini akan menjadi jembatan balas dendamku. Kata-kata itu terus diulang-ulang, diiringi tawa yang terdengar menyayat hati. Namun keteguhan Santi belum goyah.
Dia sudah bertekad untuk tidak membuka matanya. Walaupun saat ini tangan dingin dan basah mulai meraba lehernya. Perlahan namun pasti, rabakan itu mulai berubah menjadi cekikan. Kalau saja cekikan itu tak langsung menghilang, sudah pasti Santi memilih untuk membuka mata karena hampir kehabisan nafas. Selain itu, rasa perih di leher akibat tergores oleh kuku tajam juga membuatnya hampir goyah. Namun untungnya, bantuan Yukwati datang di waktu yang tepat. Semakin lama semedi dilakukan, semakin banyak pula suara-suara yang berusaha membuyarkan konsentrasinya. Ada gelak tawa, ada yang marah, menangis, bahkan mengeram. Tiba-tiba, dada Santi terasa sesak seperti ada yang tertarik keluar dari dalam dirinya. Dadanya membusung, namun matanya tetap tertutup. Sesuatu yang tak pernah dia bayangkan ternyata bisa terjadi. Ruh tiba-tiba terpisah dari raga seperti dalam film-film. Santi bisa melihat dirinya sedang duduk bersila dengan mata terpejam di atas peraduan. Namun kini dia bisa berjalan ke sana kemari tanpa menggunakan tenaga, persis seperti mimpinya kala itu. Apa mungkin kala itu bukan mimpi, melainkan ruh yang keluar dari raga seperti ini? Santi bertanya pada dirinya sendiri. Fokusnya beralih pada keberadaan di sekitar. Anehnya, rumah Marni kini kembali terlihat terawat. Tidak seperti tadi saat dia masuk. Santi berniat keluar dari kamar. Namun lagi-lagi, sesuatu yang membuatnya terkejut kembali terjadi. Tubuhnya bisa menembus pintu. Aku kembali lagi ke masa lalu, ucapnya saat melihat keadaan rumah yang sangat bersih. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.